Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita melanjutkan pelajaran kitab At-Tuhfatu As-Saniyah karya Imam Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu ta'ala. Kita pada hari ini alhamdulillah sudah masuk di marfu'at. Isim-isim yang dibaca rofa. Setelah selesai di pertemuan yang lalu tentang fi'il. Jadi fi'il sudah selesai ya. Rofa'nya, nasabnya, jazmnya. Sekarang kita akan fokus isim sampai akhir kitab. Rofa'nya isim, nasabnya isim, jarnya isim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, beliau akan menyebutkan dulu secara global isim yang dirofa, baru nanti dirinci satu persatu. Qala adadul marfu'ati wa amsilatuha. Beliau berkata jumlah marfu'at dan contoh-contohnya. Jadi beliau akan sebutkan semua jumlah marfu'at disertai contoh. Dan ini tidak asing bagi antum insyaAllah. Karena antum ini sudah buku kedua. Qala beliau berkata babu marfu'atil asma'i. Bab yang dirofa dari isim. Al-marfu'atu sab'atun. Yang dirofa itu ada 7. Wahia dan dia adalah al-fa'ilu. Tentunya antum sudah kenal. Pertama fa'il. Yang pertama yang dirofa fa'il. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Ini yang kedua. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Kita kenal di buku sebelumnya juga naib fa'il. Pengganti fa'il. Itu nama pendeknya. Wal mubtada'u wa khobaru. Ada mubtada, ada khobar. Ini juga isim marfu. Karena mubtada hukumnya marfu. Khobar hukumnya apa? Marfu. Wasmu kana wa akhwatiha, isimnya kana dan saudari-saudarinya. Sebagaimana yang antum tahu. Kana kan merofa isim dan menasab khobar. Wa khobaru inna wa akhwatiha, khobarnya inna dan saudari-saudarinya. Antum juga sudah tahu kan. Inna itu kan menasab isim merofa khobar. Wattabi'u lil marfu, dan pengikutnya marfu. Termasuk isim yang dirofa adalah pengikutnya rofa. Ya kan? Dan antum juga sudah tahu namanya pengikut itu ada berapa? 4 pasti. Wahuwa arba'atu asya'a. Dan dia ada 4 perkara. An-na'atu, na'at. Wal atfu, atof. Wat taukidu, taukid. Wal badalu, badal. Ya kan? Dan ini di penulis akan bahas di marfu'at. Jadi nanti di mansubat, majrurat kita tinggal pendek. Tidak ada lagi pembahasan tawabi, pengikut. Inilah yang marfu. Yang kita akan bahas insya Allah. Butuh beberapa kali pertemuan ini. Iya. Kita akan bahas nanti fa'il. Kemudian maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, yaitu naibul fa'il. Mubtada, khobar, isim kana, dan saudari-saudarinya. Khobar inna, dan saudari-saudarinya. Pengikut marfu. Ini nanti ada na'at atau taukid badal. Cuma nanti juga ada tambahan pembahasan. Ketika belum bahas na'at, langsung belum juga bahas nakiro ma'rifah. Jadi dia selipkan pembahasan nakiro ma'rifah di na'at. Kata beliau wa aqulu, dan saya berkata. Qad alimta, kamu telah mengetahui. Mimma madho, dari apa yang telah lewat. Annal isma, bahwasannya isim.
bahwasannya isim al-mu'rabah yang berubah yaqa'u terjadi fi salasati mawaqi'a pada 3 tempat. Terjadi pada 3 tempat. Mauqi'ur raf'i ini yang pertama, tempat rofa. Wa mauqi'un nasbi, tempat nasab. Wa mauqi'ul khafdi, tempat jer. Sudah kan? Sudah antum tahu itu. Namanya isim itu bisa dirofa, bisa dinasab, bisa dijer. Tidak bisa jazm. Walikulli wahidin, dan untuk setiap salah satu min hadhil mawaqi'i, dari tempat-tempat ini, awamilun penyakit taktadihi yang mengharuskannya. Wa qad syara'al muallifu, dan penulis telah mulai yubayyinu menjelaskan laka bagi kamu dalika hal tersebut alat tafsil secara rinci. Wabada'a, dan belum memulai bidzikri, dengan menyebutkan al-marfu'ati yang dirofa. Belum mulai dengan menyebutkan yang dirofa. Li'annahal asrofu, karena dia yang paling mulia. Rofa itu yang paling utama dalam pembahasan isim. Wa qad dzakara, dan beliau telah menyebutkan annal isma, bahwasanya isim yakunu marfu'an, menjadi rofa, bahwasanya isim menjadi dirofa fi sab'ati abwabin fi sab'ati mawadi'a, pada 7 tempat. Beliau akan sebutkan dulu ini secara garis besar, secara global. Al-awwalu, yang pertama. Idza kana fa'ilan, jika dia fa'il. Jika dia fa'il. Itu yang pertama. Jika dia sebagai fa'il, maka pasti dia rofa. Itu antum, alhamdulillah, kita dibaca kitab juga sudah kasih kaidah begitu. Mithalu wa mithalu, dan contohnya Aliun wa Muhammadun. Ali dan Muhammad. Ya, Ali dan Muhammad itu contohnya. Fi nahwi qaulika, dalam contoh ucapan kamu, contoh tersusunnya. Hadara Aliyun, mana fa'il? Aliyun. Wasafaro Muhammadun, mana fa'il? Muhammadun. Mudah sekali, alhamdulillah. Itu contoh dasar. Ini marfu yang pertama. Sebenarnya sudah begini saja sudah cukup orang tahu. Itu kalau fa'il. Cuma kan butuh dirinci lagi, dia terbagi 2. Ada dohir, ada domir. Itu nanti akan dirinci. Domirnya bagaimana, itu dirinci setelahnya. Tania yang kedua. Ayyakuna naiban anil fa'ili. Dia pengganti dari fa'il. Jadi dia juga bisa marfu kalau dia sebagai pengganti dari fa'il. Wa huwa alladhi sammahul muallifu. Dialah yang dinamakan oleh penulis al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, contoh al-ghusnu wal mata'u. Contohnya kata al-ghusnu dan al-mata'u. Min qaulika, dari ucapan kamu, kuti'al ghusnu. Dari ucapan kamu itu, kuti'al ghusnu. Mana naibul fa'il? Al-ghusnu. Karena dia terletak setelah fi'il apa? Majhul. Wasuriqal mata'u. Mana naibul fa'il? Mata'u. Ats-tsalits war-rabi', yang ketiga dan keempat. Kenapa digandengkan? Karena tidak bisa pisah. Ada mubtada ya pasti ada
khobar. Makanya 3, 4. Beda 1, 2. Kalau 1, 2 enggak bisa ketemu. Kalau ada fa'il enggak ada naibul fa'il. Kalau ada naibul fa'il enggak ada fa'il. Kan enggak bisa ketemu. Kalau ini selalu ketemu. Ada mubtada ya ada khobar. Jadi 3, 4 al-mubtada wal khobaru. Mubtada dan khobar. Nahwu contohnya Muhammadun musafirun. Mana mubtada? Muhammadun. Mana khobar? Musafirun. Wa aliyun mujtahidun. Mana mubtada? Aliyun. Mana khobar? Mudah sekali. Sebenarnya sampai di sini sekali lagi itu sudah jelas. Sudah jelas. Bisa kita langsung ke marfu ini. Langsung ke mansub. Iya kan? Bisa atau tidak? Bisa? Jadi langsung ke mansub. Karena sebenarnya dengan ini itu sudah jelas sekali. Iya, sudah jelas sekali. Kenapa bisa panjang nanti di pembahasan rincian? Hanya pembagian. Dan itu antum sudah tahu di buku sebelumnya. Kan dia terbagi dohir dan domir. Coba kita lihat lagi, baru kita simpulkan sebentar. Kita langsung pindah atau tidak. Kan? Iya. Kita lihat berikutnya lagi. Al-khamis yang kelima, ismu kana. Au ihda akhwatiha. Isimnya kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Kan antum sudah tahu kana dan saudari-saudarinya. Tugasnya merofa isim menasab mubtada. Nah contoh Ibrahimu wal bardu. Contohnya Ibrahim dan al-bardu. Min qaulika dari ucapan kamu. Kana Ibrahimu mujtahidan. Paham tak? Kana Ibrahimu mujtahidan. Mana isimnya kana? Ibrahimu. Kalau mujtahidan apanya? Apanya mujtahidan? Khobarnya. Kana. Wa asbahal bardu syadidan. Asbaha. Apa itu asbaha? Saudarinya kana. Saudarinya kana. Al-bardu sebagai apa? Isimnya asbaha. Syadidan. Khobarnya asbaha. Jelas. As-sadis yang keenam. Khobaru inna wa aqwa au ihda akhwatiha. Khobarnya inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah contoh. Fadilun wa qadirun. Belokkan contohkan 2. Supaya antum lihat bukan hanya inna tapi juga saudarinya. Contohnya fadilun dan qadir. Min qaulika dari ucapan kamu inna Muhammadan fadilun. Dah? Mana isimnya inna? Muhammadan. Mana khabarnya? Fadilun. Wa innallaha ala kulli syai'in qadirun. Di sini seharusnya wa annallaha. Supaya bukan inna. Kan supaya 2. Wa annallaha ala kulli syai'in qadiru. Seperti tadi kan ada kana, ada asbaha. Wa annallaha ala kulli syai'in qadirun. Mana isimnya anna? Allah. Mana khabarnya? Qadirun. Adapun ala itu huruf jar, kulli majrur, syai'in karena mudhafun ilaih. Selesai. As-sabi'u yang ke-7. Tabi'ul marfu'i. Pengikutnya yang dirofa. Pengikutnya yang dirofa. Wattabi'u arba'atu anwa'in. Pengikuti itu ada 4 jenis. Kita tidak sama ini masalah. Pengikuti itu 4 jenis. Karena sekarang sebenarnya buku ini sama dengan buku dasar. Cuman saya sudah bilang dari awal dulu kan. Ini bahasanya yang berbahasa Arab. Belum naik kita, belum naik tingkat. Orang itu naik tingkat kalau mutamimah. Itu baru naik tingkat. Kalau kita naik dari buku dasar ke sini, itu masih di tempat. Cuman bedanya kita dibuat biasa dengan bahasa Arab. Kalimat Arab yang berparagraf. Itu keunggulannya di sini. Alhamdulillah
Antum sudah biasa itu dari awal kita sudah latihan baca kitab di sini. Di buku ini. Itu alhamdulillah. Jadi dia tabi arba'ah. Pengikut itu ada 4. Al-awwalu an-na'atu. Yang pertama na'at. Wadhalika nah demikian itu contoh. Al-fadilu wa karim. Beliau contohkan 2 yaitu nakiro-nakiro dan ma'rifah. Ma'rifah. Contohnya al-fadilu dan karim. Min qaulika dari ucapan kamu. Dari ucapan kamu. Zaroni Muhammadun al-fadilu. Mana na'at? Mana na'at? Al-fadilu. Nakiro ma'rifah ini. Wa qabalani rojulun karimun. Mana na'at? Karimun. Nakiro. Wasani al-atfu. Yang kedua termasuk istabi adalah atof. Wahuwa ala dorbain, dia terbagi 2. Ada atof atfu bayanin, ada namanya atof bayan. Yang juga bisa dierob dengan badal. Jadi ini sebenarnya atof bayan, dia juga bisa dierob sebagai badal. Dan badal bisa antum i'rob sebagai atof bayan. Makanya di buku dasar sekali tidak membagi 2 atof. Langsung saja atof yang pakai huruf atof. Karena atof bayan bisa dimasukkan di pembahasan siapa? Badal. Tapi ini bagus. Antum dikasih tahu bahwa ternyata atof bayan itu juga dibilang apa? Badal. Lihat sebentar contohnya. Wa'atfu nasakin. Dan ada namanya atof nasak. Kalau atof nasak ya atof yang pakai huruf atof yang 10 itu. Atof yang pakai huruf atof yang 10. Famitalu atfil bayani. Maka contoh atof bayan. Umar min qaulika dari ucapan kamu. Safaro Abu Hafs. Umar. Abu Hafs bersafar. Yaitu Umar. Kan Umar antum bisa juga i'rab apa? Badal. Kan Abu Hafs adalah Umar. Umar adalah siapa? Abu Hafs. Berarti ini kan ketentuannya siapa? Badal. Cuman sekarang antum dikasih ilmu baru. Ternyata itu badal. Bisa dirob siapa? Atof bayan. Antum paham ilmu barunya nih? Bisa. Iya namanya atof bayan. Wa mitalu atfun nasaki. Contoh atof nasak. Kalau ini atof yang pakai huruf atof. Khalidun min qaulika. Khalid dari ucapan kamu. Tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Lihat. Tasyaraka Muhammadun wa Khalidun. Mana atof? Khalid. Pakai waw. Iya. Kemudian wasal itu. Tabi yang ketiga. Pengikut yang ketiga. At-tauqidu. Taukid. Penguat. Ini antum sudah tahu bentuknya. Bisa mengulang lafaz atau bisa dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Nafs, ain, kul, jami yang dihafal. Wa mitaluhu nafsuhu min qaulika. Contohnya kata nafsuhu dari ucapan kamu. Zaronil amiru nafsuhu. Mana taukid? Nafsuhu mudah sekali. Warabi'u yang keempat. Al-badalu. Badal. Ini tadi. Yang dibilang juga atof bayan. Wa mithaluha qauluka. Dan contohnya adalah ucapan kamu. Akhuka min qaulika. Contohnya akhuka dari ucapan kamu. Hadara aliyun akhuka. Ali telah hadir. Yaitu saudara kamu. Apa i'rabnya saudara kamu? Badal. Bisa juga kita bilang apa ini? Yang tadi bisa juga atof bayan. Bisa. Alhamdulillah. Selesai. Kata beliau wa idza jitama'at hadhihi tawabi'u. Ini sudah sempurna ini faedahnya ini. Wa idza jitama'at kalau terkumpul hadhihi tawabi'u pengikut-pengikut ini kulluha seluruhnya au ba'duha atau sebagiannya fi kalamin dalam kalimat
qaddamtan na'ata. Selesai ini. Ini aturan dalam susunan. Misalnya gini ya. Dalam kalimat itu ada na'at, ada atop bayan, ada atop nasak, ada taukid, ada badal. Gimana cara menyusunnya? Kalau semua tawabi itu ada. Cuman jarang kalimat begitu ya. Tapi anggaplah kalau semua ada. Apa yang duluan dari tabi itu? Antum dikasih faedah dari sini. Qaddamtan na'ata. Maka antum kedepankan na'at. Karena namanya na'at itu kan susunan berdampingan. Nakiro, ma'rifah, ma'rifah. Dahulukan na'at dulu depan. Tsumma atful bayan. Tsumma atfal bayan. Kemudian atop bayan. Tsumma taukid. Kemudian taukid. Tsummal badal. Kemudian badal. Ya, kalau ada dua ya. Ada juga badal, ada atop bayan. Tsumma atfun nasak. Kemudian atop nasak paling terakhir. Atop nasak itu yang pakai huruf A. Atop. Takul lihat contohnya ya. Contohnya. Ja'ar rojulu. Al-karimu aliyun nafsuhu sodikuka wa akuka. Datang seorang lelaki yang mulia yaitu Ali, dirinya, teman kamu dan saudaranya. Ini coba antum i'rab. Ja'aba fi'il maddi ar-rajulu fa'il, al-karimu na'at, aliyun atau bayan. Rojul karim tadi itu Ali. Yaitu Ali. Atau bayan. Paham kan? Atau bayan. Terus nafsu taukid. Sodikoka yaitu teman kamu. Siapa ini? Bisa antum irob atau bayan tidak apa-apa. Tapi karena sudah ada atau bayan tadi. Sini antum irob siapa? Badal. Wa akuka. Atau nasa. Selesai, inilah faedah. Selesai marfuat. Selesai marfuat seutuhnya. Semuanya. Karena belum di syarah, belum menyebutkan contoh. Setelahnya itu di rincian, tinggal pembagian. Fa'il, ada dohir, ada domir. Nah, naibul fa'il, ada dohir, ada domir. Mubtada, ada dohir, ada domir. Khobar, ada mufrad, ada goir mufrad. Goir mufrad ada jumlah, ada syibul jumlah. Isim kana, dohir, domir. Isim inna, dohir, domir. Setelah itu tawabi. Nah sudah dijelaskan tadi. Gimana? Nggak perlu kita baca? Kita langsung mansubat? Bisa. Nah? Langsung mansubat kan? Nggak ada, itu saja. Karena anak pernah baca juga sama santri ini di tahun lalu. Tambahnya itu pembagiannya. Kan penulis tidak contohkan domir. Paham kan? Dan itu kan sudah antum bisa lihat di Miftah. Kan di sana langsung memang terbagi dua begini. Itu kesimpulannya. Jadi pembagiannya itu tambahannya adalah yang bikin panjang adalah belok kasih semua lafaz domir. Fa'il menjadi domir misalnya. Dorobtu, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Itu yang panjang. Dipahamkan? Insyaallah. Pertemuan depan kita langsung lagi masuk di mana? Lihat ini contoh pembahasan ya. Ini contohnya. Wa aksamul fa'il. Ini tambahannya. Jadi kalau di atas tadi ini pengertian fa'il. Isim marfu yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kemudian apa makna isim marfu. Begitu. Kemudian di sini pembagiannya. Wa huwa ala kismain. Dohir wa mutmar. Fad dohir nahwu. Koma zaidun, yakumu zaidun, koma zaidan, yakumu zaidan, koma zaidun, yakumu. Contohnya yang banyak. Contohnya yang banyak. Kemudian domir, di sini dicontohkan domir setelahnya. Ini, wal mudmar itna asyara. Domir ada 12. Dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna. Ini contohnya domir yang dikasih banyak. Paham kan? Itu tinggal pembagiannya saja. Insya Allah. Jadi kita karena penulis alhamdulillah Imam Muhyiddin langsung dirinci dari awal sebelum dirincian setelahnya. Iya, jadi nanti langsung mansubat supaya kita cepat tamatnya. Karena bahaya ini bisa hilang semua. Saya khawatir. Kayak ini kan naibul fa'il, lihat naibul fa'il. Naibul fa'il ini
Kemudian pembagiannya ini sama. Iya, alhamdulillah. Jadi insya Allah pekan depan kita langsung mansubat. Antum buka pembahasan adadul mansubat. Insya Allah. Baik. Jadi nanti insya Allah kita langsung ke mansubat. Nanti kita lihat lagi mansubat. Apakah penulis melakukan seperti tadi? Belum sebutkan semua serta contohnya? Atau bagaimana? Insya Allah kita lihat di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Supaya mudah-mudahan bisa selesai sebelum awal tahun dah. Insya Allah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.